Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan hari ini saya Noto Susanto, mahasiswa sarjana pendidikan jarak jauh program studi informatika Universitas Cyber Asia, Unsia. Yang saya hormati Ibu Cian Ramadona Hasoltin Eskom Mkom sebagai dosen pengampu dari mata kuliah kecerdasan buatan, di mana saya akan mempresentasikan tugas yaitu review jurnal sebagai bagian dari tugas mata kuliah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Review jurnal yang akan saya review kali ini juga berkenaan dengan topik artificial intelligence. Review jurnal yang akan saya angkat yaitu berkenaan dengan judul penerapan AI dalam mendiagnosa penyakit akibat parasit nyamuk dengan metode Dempster-Shafer. Dempster-Shafer ini nanti saya akan jelaskan salah satu teori yang digunakan dalam AI ya. Next. Jurnal yang saya review ini berasal dari salah satu sekolah tinggi manajemen informatika dan komunikasi Royal Sumatera Utara dari program studi sistem informasi. Link publikasi saya sertakan dalam presentasi kali ini, link jurnalnya. Terus volume 2 nomor 1 dalam link jurnal ini bisa dicek. Terus number ISN-nya yang versi online yaitu 2775-801X. Tahun publish ya, Juli 2021. Bulan Juli 2021, halaman 141 hingga 146. Penulis utamanya yaitu Ragil Monika Winahyu, yang kedua Iqbal Kamil Sirgar, dan Masita Handayani untuk yang ketiga. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini berdasarkan review yang saya coba lakukan, yaitu pertama untuk menghasilkan aplikasi sistem pakar yang mampu membantu mendiagnosa penyakit demam parasit nyamuk dan mengaplikasikan ke dalam sebuah sistem yang saya review yaitu berbasis web untuk mengidentifikasi penyakit demam parasit nyamuk dengan metode Dempster-Shafer sebagai teorinya. Yang kedua, menjadikan aplikasi konsultasi penyakit demam parasit nyamuk sebagai sarana penyediaan informasi kepada seluruh masyarakat secara cuma-cuma di sekitaran Puskesmas Simpang 4. Nah, ini lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti ya, berdasarkan review jurnal yang saya review. Selanjutnya, metode penelitian menggunakan pendekatan perancangan implementasi sistem ya. Dalam hal ini adalah sistem pakar sebagai subbagian dari AI atau kecerdasan buatan. Berdasarkan review juga untuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gejala dari pasien yang ada di puskesmas, yang kemudian gejala ini terkait dengan penyakit akibat parasit nyamuk. Dikumpulkan data gejala-gejala dari demam akibat parasit nyamuk tersebut, di mana data ini akan dijadikan variabel yang kemudian akan dianalisi dalam bentuk berupa angka untuk diproses menggunakan metode Dempster-Shafer untuk menghasilkan sebuah diagnosa. Metode Dempster-Shafer sendiri ini merupakan teori yang dikeluarkan oleh dua tokoh ya, yaitu Dempster yang bernama Dempster dan Shafer, matematikawan ya. Metode ini merupakan teori matematika di mana tujuannya yaitu agar dapat menunjukkan bukti berdasarkan fungsi kepercayaan dan pemikiran yang masuk akal, atau dalam bahasa aslinya teorinya yaitu belief function and plausible reasoning, di mana dapat dipakai dalam menyatukan beberapa informasi yang sudah terpotong dan terpisah. Ini sebagai eviden atau bukti dalam memastikan kemungkinan dari suatu kejadian. Selanjutnya, untuk menggabungkan semua bukti di atas dari sumber-sumber agar memberikan tingkat kepercayaan dari mengambil seluruh bukti atau eviden yang tersedia juga merupakan cara yang diberikan oleh teori Dempster-Shafer ini ya. Lanjut, metode ini rumus yang dikeluarkan oleh dua tokoh tadi yaitu bernama Dempster dan Shafer ya, seorang matematikawan teori matematika. Di sini variabelnya bisa saya jelaskan. Yang M1 ini merupakan M1 atau fungsi X ini di mana massa dari bukti X, eviden X. Terus yang M2 adalah fungsi massa dari bukti Y. Terus yang Z adalah fungsi massa dari bukti Z. Jadi nanti kalau dikaitkan dengan gejala, berapa gejala itu disaling
dikumpulkan lalu dilakukan pembobotan menggunakan kecerdasan buatan. Ini dasar teorinya dalam implementasi penelitian yang saya review dari jurnal ini. Nah, pengujian metode Dempster-Shaver. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gejala penyakit ya dari pasien-pasien yang ada di puskesmas. Lalu di mana data ini akan dijadikan variabel dengan metode Dempster-Shaver. Lalu sistem pakar, pengertian sistem pakar sendiri adalah bagian dari kecerdasan buatan ya, sub dari AI yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik. Pengertian AI juga berkenaan dengan bagaimana cara agar mesin dapat bekerja dan memiliki kemampuan seperti manusia, mulai dari meniru cara otak manusia bekerja, meniru seperti jaringan saraf. Lanjut, ini adalah data gejala yang dikumpulkan dari diagnosa yang secara manual ya, dihimpun, ditanya biasanya pasien akan digali informasinya gitu. Lalu dipetakan menjadi 20 ID gejala. Di labeling pakai nama G001 hingga G20. Data tabel ini deskripsinya ya. Kalau G001 contohnya rasa kedinginan, yang kedua menggigil, kedinginan, badan lemas, demam, bagian tubuh sakit, kepala sakit, tenggorokan juga sakit, merasa sangat sakit, tangan serta kaki mengalami bintik, demam sudah berlangsung berapa hari nih ya, sampai 4 hari, terus linu, persendian. Ini adalah gejala-gejala yang dikumpulkan lalu dipetakan menjadi tabel gejala ya untuk memetakan penyakit disebabkan oleh nyamuk. Terus yang ID ketiga atau gejala yang ketiga tidak nafsu makan, mual dan muntah. Terus yang ke-15 panas tinggi, nyeri dada, muntah. Yang untuk 17, terus yang 18 nyeri mata, yang 19 nyeri perut, dan yang terakhir mengalami pembengkakan. Nah, dari tabel-tabel ini nanti akan jadi ini ya, data tingkat kepercayaan menggunakan rumus Dempster-Shaver nanti kita lihat. Nah, ini rule yang akan dipakai dalam penelitian yang ada di dalam jurnal ini. Berdasarkan review yang saya lakukan, ternyata ada 3 rule. Yang rule pertama yaitu di sini menggunakan logika if and then ya. Misalkan nih, yang pertama, if jenis gejala G08 dan G09 N ya, ini N G014 dan N G05, maka ini atau then diartikan vektor malaria. Untuk yang kedua, jika atau if jenis gejala G01 dan G08 dan G010 dan G011, maka ini diartikan atau then demam berdarah. Terus untuk yang rule 3, jika jenis gangguan G005, N G006 dan atau NG009, NG012, maka ini atau then diartikan demam chikungunya. Jadi ada 3 diagnosis yang akan coba di sistem pakarkan: vektor malaria, demam berdarah, dan demam chikungunya. Dari alur rule tabel yang sebelumnya kita uraikan berdasarkan review jurnal kali ini, disebut tabel keputusan ya yang sebelumnya tadi, maka dapat dikonversikan menjadi aturan produksi. Nanti akan diteskan. Jadi akan dikumpulkan data dari gejala pasien yang tentunya beragam, nanti akan menghasilkan kesimpulan begitu. Aturan produksi dibentuk dari pengubahan tabel keputusan. Pembuatan suatu aturan dilakukan dengan beberapa tahapan. Nah, ini pengujiannya. Misal yang pertama, jika sakit tenggorokan, if sakit tenggorokan, N merasa sangat sakit, N mual muntah, N demam tinggi dan denyutnya dilemah, maka atau then vektor malaria, maka pasien mengalami vektor malaria diagnosisnya. Yang kedua, ini pengujian ya, untuk misalkan pasien jika rasa kedinginan disertai dengan kepala, N sakit tenggorokan, bintik merah pada tangan dan kaki, N demam beberapa hari, then demam berdarah, maka ini artinya diagnosisnya adalah demam berdarah. Terus yang sampling ketiga, pengujian ketiga, if demam panas dingin, N sakit di beberapa bagian tubuh, N badan terasa lemah, N diikuti dengan linu persendian, timbulnya rasa pegal-pegal dan ngilu, dan demam chikungunya, maka ini diartikan diagnosis demam chikungunya. Nah, ini ya contoh pengimplementasiannya pada 3 kondisi, 3 kasus maksudnya. Lanjut, hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya review ini didapatkan beberapa hal, yaitu implementasi merupakan proses menjalankan hasil
penelitian ke dalam media nyata. Nanti penelitian ini diimplementasikan dalam aplikasi berbasis web, jadi bisa diakses menggunakan browser yang ada di komputer, terus menghasilkan kesimpulan setelah dilakukan pengujian. Aplikasi yang setelah selesai dirancang merupakan implementasi dari sistem pakar sebagai sub dari IE untuk mendiagnosa penyakit akibat parasit nyamuk dengan metode teorinya yaitu Dempster-Shafer. Konsepnya sebetulnya begini, kalau saya review dari jurnal kali ini, aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan data gejala pada penyakit akibat parasit nyamuk. Kemudian data yang dikumpulkan dikelola menggunakan metode Dempster-Shafer untuk menghasilkan sebuah diagnosa yang kemudian diolah tentunya menggunakan formula rumus yang sebelumnya ya saya uraikan dalam program menggunakan metode Dempster-Shafer dan hasil outputnya berupa diagnosis. Jadi aplikasi ini seolah-olah nanti seperti pakar seorang dokter bisa mendiagnosis gitu kan, tapi sebetulnya ini hanya tool untuk decision support system, jadi untuk membantu dokter. Tetap hak utamanya adalah dokter. Ini sekali lagi sebagai bagian dari kecerdasan buatan yang disebut dengan sistem pakar atau expert system ya. Nah, ini tampilan atau layout dari aplikasinya ya. Tentunya di entry dulu data pasiennya, isi nama ya kan, terus dibikin password juga, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, nomor HP. Ini untuk biodatanya di sistem berbasis web. Lanjut untuk tampilan dari expert system atau sistem pakar diagnosa penyakit akibat nyamuk untuk yang halaman kedua ya dari aplikasi ini. Kalau saya lihat ini adalah daftar list atau tabel yang tadi sebetulnya ada 20 ya, 20 gejala. Nanti misalkan pasien A yang sudah diisi biodatanya akan dicek list gejalanya apa aja. Nanti kita lihat tampilan dari yang slide selanjutnya yaitu ini proses penghitungan. Nah, ini rumus Dempster-Shafer sebagai salah satu dasar dari teori matematika yang digunakan dalam sistem pakar ini sebagai bagian dari artificial intelligence. Dia akan menghasilkan algoritma ya, hitung-hitungan tingkat kepercayaan dari gejala yang dientrikan, angkanya seperti apa begitu. Nanti komputer akan otomatis melakukan perhitungan menggunakan rumus Dempster-Shafer dan akan lanjut ke slide keempat. Nah, di sini hasil outputnya ya berupa hasil konsultasi berbasis sistem pakar ini akan menghasilkan kesimpulan atau diagnosis. Contohnya ini pasien yang tadi udah di entry sebelumnya, dia adalah demam berdarah. Ini tampilan untuk slide akhirnya atau yang keempat dari sistem pakar yang ada di jurnal yang saya review ini. Terakhir tentunya kesimpulan. Nah, saya sebagai reviewer menyimpulkan bahwa sistem pakar diagnosis penyakit akibat parasit nyamuk dengan menggunakan metode Dempster-Shafer bisa berjalan ya. Aplikasi ini ternyata bisa membantu mendiagnosis penyakit akibat parasit tentunya dengan trigger atau inputan data dari gejala pasien yang dientry ke sistem dan sistem akan menyimpulkan hasilnya. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang disebut dengan sistem pakar sebagai subbagian dari kecerdasan buatan yang mengandung pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya. Nah, ini sebagai tool sebetulnya. Tetap tidak menggantikan dokter tetap yang utamanya dan ini sebagai toolsnya untuk membantu dalam membuat keputusannya dalam berupa diagnosis gitu. Sehingga orang dapat menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik ya, dalam hal ini ya tentunya diagnosis dokter ya. Terakhir, aplikasi yang dirancang menggunakan metode Dempster-Shafer ini yang bisa mendiagnosis bisa diakses menggunakan browser ya karena dia berbasis web. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi sebagai tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan dengan tema AI ya, dimana saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul penerapan AI dalam diagnosis penyakit akibat parasit nyamuk dengan metode Dempster-Shafer sebagai salah satu teori yang digunakan dalam kecerdasan buatan. Oke, saya akhiri untuk presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.